Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini 17 November 2022 saya ditemani oleh Suster Elizabeth OSF pada acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Suster. Selamat pagi Bu Dokter. Apa kabar Suster? Puji Tuhan baik-baik. Luar biasa, puji Tuhan. Sudah lama kita tidak berjumpa ngobrol-ngobrol ya Suster ya. Nah, pada pagi hari ini Suster kita akan membahas tentang seorang yang spesial ini. Ya. Ini merupakan seorang santa yang namanya sama nih dengan Suster. Pelindung saya, iya. Pelindung juga Suster ya. Iya, Santa pelindung ya iya. Suster. Baik Suster, mungkin kita bisa awali, Suster bisa bercerita tentang kehidupan awal Santa Elizabeth yang merupakan sebenarnya putri raja ya Suster ya dari Hungaria. Mungkin Suster bisa ceritakan nih kehidupan awalnya bagaimana? Ya, Santa Elizabeth ini, Elizabeth berasal dari bahasa Yunani Eliseva yang artinya Tuhan adalah hidupku. Elizabeth lahir di Kastil Sarospatak, Hungaria pada tahun 1207. Dia anak dari Raja Andreas II dan Gertrude. Lalu sejak umur 4 tahun dia sudah dipelihara di istana dan sudah dijodohkan dengan calon suaminya yang bernama Herman I, seorang anak raja juga dari Jerman. Tetapi Herman ini meninggal pada usia muda. Lalu karena Herman I ini meninggal, lalu dia diberi jodoh yang baru, anak dari raja itu juga namanya Ludwig IV. Lalu pada umur 14 tahun dia sudah dinikahkan dengan Ludwig. Jadi saat itu Elizabeth umur 14 tahun, Ludwig umur 21 tahun. Mereka menikah dan dikaruniai 3 anak. Dan mereka sangat saling mengasihi karena Elizabeth ini orangnya baik sekali. Selain cantik, manis, dia itu sangat sosial. Hidupnya sederhana walaupun di istana raja. Nah kalau Suster, kalau kita berpikir saat itu, kita mungkin Suster bisa juga ceritakan bagaimana sih panggilannya bermula. Jadi tadi Suster sudah menyebutkan ya, jadi Elizabeth ini meskipun istri seorang anak raja, tinggal di kalangan istana, tapi juga sosial tinggi ya Suster ya, jadi sering berbagi. Nah mungkin Suster bisa ceritakan saat itu bagaimana respon dari keluarga istana yang lain gitu. Apakah mereka mendukung atau tidak Suster? Tidak mendukung. Jadi dia sendiri, tapi dia waktu kecil juga membaca tentang riwayat Santo Fransiskus Assisi. Dan itu dia sangat tertarik dengan Santo Fransiskus Assisi ini yang sangat mengasihi semua orang, terutama yang miskin dan malang. Itu tertanam dalam hatinya. Maka walaupun di tengah orang-orang yang hidup mewah, dia itu tetap hidup sederhana. Bahkan barang-barangnya dia itu bagikan kepada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Jadi Suster, kalau kita bicara tentang masa mudanya, jadi tadi didukung ya oleh Ludwig itu, meskipun dengan keluarga kerajaan yang lain itu banyak ditentang. Nah tapi ternyata suami Elizabeth saat itu meninggal di usia muda juga ya Suster, dengan wabah pes pada saat Perang Salib. Nah setelah itu apa yang dilakukan? Bagaimana kelanjutan kehidupan Elizabeth beserta anak-anaknya Suster? Ludwig meninggal, dia itu berjanji, jadi suaminya ini diutus untuk menolong orang sakit, tapi dia malahan kena penyakit dan meninggal. Nah di depan jenazah itu dia berjanji dalam hatinya, wah mulai hari ini saya akan mematikan segala kesenangan duniawi ini dan saya tidak mau menikah lagi, saya ingin masuk biara. Ini Elizabeth ini. Jadi luar biasa ya, meskipun saat itu statusnya sebagai janda, dan saya yakin juga itu di usia muda juga ya Suster ya, Elizabeth menjadi janda itu di usia 20-an, dan saya yakin mungkin keluarganya mungkin juga ingin menjodohkan juga Suster betul. Pamannya, kalau adik
saudaranya yang lain mendukung, membantu usahanya. Tetapi pamannya itu agak memaksa dia untuk menikah lagi karena dia masih muda dan cantik. Tetapi dia sungguh-sungguh tidak mau. Karena terus dipaksa, malahan dia mengancam kalau tetap dipaksa saya akan potong hidung saya ini dan saya biar tidak kelihatan lagi cantik. Akhirnya pamannya menyerah, tetap menyerahkan kepada Elizabeth supaya dia tetap menjanda dan dia membaktikan hidupnya untuk orang-orang miskin, orang-orang malang. Maka dia mendirikan rumah sakit. Jadi Elizabeth saat itu bergabung dengan Ordo Fransiskan. Fransiskan, ya, Ordo ketiga namanya. Okay. Dia bahkan untuk mencukupi kebutuhannya ini, dia itu bahkan ikut memancing supaya ada masukan uang untuk menolong orang-orang yang miskin dan malang itu. Memang sungguh luar biasa. Seorang anak raja kok begitu baik hati itu. Dan karya Elizabeth saat itu berarti ke Jerman ya, Suster ya, di Marburg itu di Jerman. Iya, Marburg ya. Jadi apa saja? Jadi karya pelayanannya itu selain rumah sakit apa saja, Suster? Jadi kepada orang sakit kan banyak, harus menolong orang-orang sakit yang tidak punya apa-apa. Dia juga pernah ke penjara. Punya orang-orang yang malang dia tolong. Ya, jadi Suster, nah setelah karyanya itu, apakah Suster Elizabeth itu bagaimana? Kayaknya wafatnya juga usia muda ya, Suster ya? Iya. Nah, dia waktu mendekati meninggal suaminya, dia itu suaminya juga agak jengkel karena terus berbagi toh. Suatu hari dia keluar membawa sekeranjang roti, ditutup pakai kain. Dia keluar kepergok suaminya, lalu dia ditanya suaminya, apa yang kau bawa? Tapi dengan tenang dan mungkin dalam hati dia berdoa, dia mengatakan dengan suara lantang, bunga-bunga mawar. Tapi suaminya tidak percaya. Lalu digeledah, dibuka, mana? Setelah dibuka bungkusannya itu ternyata bunga mawar yang segar seperti bunga ini. Wah, luar biasa sekali. Jadi saat itu bunga mawar yang berwarna-warni yang wangi. Ya. Jadi Tuhan saat itu benar-benar membuat mukjizat untuk melindungi, menjaga betul, ya. Elizabeth supaya tidak sehingga dia itu sungguh semakin disayang oleh suaminya. Lalu dia sangat mendukung karyanya Elizabeth dan dia menjelaskan juga kepada saudara-saudaranya, tidak apa-apalah dia berbakti kepada orang lain. Karena dengan dia berbakti kepada orang lain, kita juga akan mendapat berkat, kita tidak akan berkekurangan. Dia beri pengertian kepada saudara-saudaranya yang tidak ada di istana ini. Itu waktu dia belum meninggal. Tetapi setelah meninggal suaminya, dia diusir dari istana. Tapi dia dengan senang hati keluar dari istana sambil membawa 3 anaknya. Dia tidak merasa sedih keluar dari istana, dia tidak mendapat tempat, tapi tidak tahu dia tinggal di mana, tapi dia sungguh-sungguh tidak mengeluh, tinggal bersama orang tidak punya. Karena belas kasih Elizabeth pada orang-orang, akhirnya saudara-saudaranya juga menolong dia, diberi rumah. Jadi antara ketaatan Elizabeth dan kesetiaan ya terhadap panggilan ya untuk melayani orang-orang miskin, Elizabeth saat itu dapat terus menjalani karyanya dengan sukacita ya, Suster ya, meskipun sudah diusir, kehilangan hak hidup di istana, tapi Tuhan tetap mencukupkan ya. Iya, itu dia sungguh-sungguh juga mendapat bantuan karena hatinya yang baik itu. Luar biasa sekali, jadi banyak sekali juga mukjizat berkat perantaraannya Elizabeth. Nah Suster, kalau kita baca tentang riwayatnya, Elizabeth meninggal juga di Marburg pada usia 24 tahun. Iya. Jadi itu usia yang sangat-sangat muda. Nah ternyata juga tidak lama setelah kematiannya, saat itu Paus Gregorius ke-9 menyatakan Elizabeth sebagai santa. Dalam tanda kutip. Nah mungkin Suster bisa ceritakan kenapa secepat itu maksudnya Elizabeth mendapatkan gelar-gelar itu? Karena selama hidupnya dia sungguh-sungguh berbuat baik pada orang-orang miskin dan malang. Lalu setelah dia meninggal, orang-orang datang berdoa di kuburannya, berdoa
dan banyak doa-doa itu dikabulkan Tuhan. Inilah yang membuat baru umur 4 tahun itu, baru beberapa tahun dia meninggal, dia sudah dianggap santa karena dia orangnya baik. Luar biasa sekali. Jadi ini juga Elizabeth ini sungguh dalam hidupnya yang singkat 24 tahun Iya, Bapak. ya sudah menunjukkan berbagai mukjizat melalui perantaraannya. Nah, Elizabeth ini akan menjadi kenal sebagai pelindungnya siapa nih, Suster? Pelindung pada orang-orang miskin dan ibu-ibu juga ya. Ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah juga tangga. Ya. Ibu rumah tangga. Maka dia itu dikuburkan di suatu altar emas di gereja di Marburg, Santa Elizabeth Marburg. Tapi pada waktu reformasi ke Protestan itu, gereja ini diambil oleh Protestan, sehingga untunglah orang-orang di sana masih memberi kesempatan, memberi tempat khusus untuk orang Katolik berdoa di depan altar Santa Elizabeth Hungaria ini, dan makamnya wajahnya masih tetap utuh di gereja itu, dan orang banyak datang ke situ dan dikabulkan doa-doa mereka, terutama para keluarga-keluarga ini ya, ibu-ibu. Wah, luar biasa sekali. Jadi meskipun gereja ini sudah diambil alih menjadi gereja Protestan, tapi gereja Santa Elizabeth ini tetap dipelihara ya. Jadi warga sungguh di sana dihargai juga, oleh umat Kristen, dan jadi ada kesempatan orang Katolik boleh berdoa di makam Santa Elizabeth Hungaria ini. Wah, luar biasa sekali. Nah, Suster, di akhir pembahasan kita pada hari ini, mungkin Suster ada kesan-kesan atau pesan-pesan buat kami yang atau para hadirin yang menyaksikan Oke hari ini, apakah yang dapat kita teladani dari Santa Elizabeth? Santa Elizabeth ini orang yang sungguh baik hati kepada orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan, orang miskin dan malang, bahkan orang-orang yang dipenjara. Semoga kita juga bisa meneladan kehidupan teladan Santa Elizabeth ini yang mengasihi orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Dan yakinlah Tuhan pasti akan memberi berkat pada kita, karena kita apapun yang kita lakukan pada orang kecil itu kita lakukan untuk Tuhan, maka dia tetap merasa bahagia walaupun dia menderita. Nah, itu luar biasa. Sekarang masih bisa sekarang. Ya. Saya sudah kecil-kecil berbuat begitu dikala dulu saya di sekolah miskin itu saya coba meneladan Santa Elizabeth. Jadi dari ada yang punya kekurangan saya berikan ke orang lain, malahan saya juga tetap dapat terus dan dapat kesempatan untuk berbuat baik pada orang lain. Jadi jangan khawatir berbuat baik pada orang yang sungguh membutuhkan. Luar biasa sekali, Suster. Terima kasih sekali atas sharingnya pada pagi hari ini. Saya sungguh merasa terberkati, dan saya yakin juga para hadirin yang menyaksikan Oke hari ini juga mendapatkan banyak sekali kesan tentang Santa Elizabeth. Baik Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui sharing Suster Elizabeth pada hari ini tentang Santa Elizabeth dari Hungaria, kiranya kita semakin yakin seperti yang tadi sudah Suster Elizabeth sampaikan, bahwa dengan memberi kita tidak akan berkekurangan. Sesuai dengan nama Elizabeth sendiri, Elisheva, yang berarti Tuhan adalah hidupku, atau Tuhan yang memberikan kelimpahan. Tentu semoga kita dengan menyaksikan acara pada hari ini, kita semakin yakin untuk terus bisa memberi dan membantu orang-orang yang berkebutuhan yang berada di sekitar kita. Baik, sebelum kita akhiri sesi pada pagi hari ini, saya akan minta Suster Elizabeth untuk memimpin doa singkat dan memohon berkat dan mendoakan kita pada Santa Elizabeth. Silakan Suster. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas Santa Elizabeth dari Hungaria yang Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, semoga kami dapat meniru teladan Santa Elizabeth yang baik hati, mengasihi orang miskin, menderita dan malang. Tolonglah kami ya Tuhan, amin. Santa Elizabeth dari Hungaria,
doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Makasih, Suster Dokter Elizabeth atas doanya, atas sharingnya pada pagi hari ini. Baik, sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya. Hari